Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Tegar Fariza M dengan NIM 2024 22 05044 dengan kelas TI 302. Bisa dilihat di bagian sini. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tugas pembuatan web menggunakan HTML dan akan menjelaskan beberapa fitur yang berada di dalam website yang saya buat. Sebelumnya saya mohon maaf jika suara saya terdengar kecil karena saya recordnya di jam 1.44 malam. Baik, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari bagian requirement-nya dulu. Baik, saya matikan dulu. Nah, di sini ada requirement pembuatan tugas. Buatlah minimal 3 halaman website dengan menggunakan HTML. Oke. Di dalamnya terdapat image, iframe, from, table, dan link. Jelaskan per section dari UI dan source code. Baik, langsung saja kita mulai. Ini adalah tampilan website yang saya buat. Di sini saya membuat website sederhana tentang Spotify Top Playlist. Baik, di sini terdapat 3 halaman yang sama dengan requirement yang dibutuhkan dalam pembuatan tugas. Di sini terdapat header. Baik, kita akan jelaskan headernya terlebih dahulu. Nah, ini bagian header. Header itu saya bungkus dengan table dengan width 100% dengan background color warna hijau. Di sini terdapat table row sebagai kolom dan tabel TD sebagai sel dalam table. Sini terdapat juga align left dengan align right. Di sini untuk mengatur perataan teks, kita bisa tempatkan di kiri, di tengah maupun di kanan. Kemudian saya menggunakan href di sini itu untuk menautkan ke halaman lain atau menautkan halaman berbeda. Kita contohkan. Ketika kita menekan tombol playlist, kita akan ke halaman playlist. Oke, baik, kita kembali dulu. Kita bahas di bagian hero section. Nah, hero section ini saya tempatkan di align center. Image search-nya saya bungkus dengan folder di sini dengan alt hero image dengan ketebalan width dengan besar 90% dengan tinggi 400, harusnya 400 px tapi 400 saja bisa di sini. Kemudian kita masuk ke bagian konten. Konten itu saya bungkus dengan tag table juga. Ini untuk menata posisi kanan kiri tanpa CSS karena kita belum menggunakan CSS di sini. Sebelum isinya saya kasih tulisan top artis minggu ini dengan H3 yang ini, top artis minggu ini. Nah, terdapat juga di sini 3 gambar sebagai top artis minggu ini, yaitu Taylor Swift, Hunter x Hunter, dan Bad Bunny. Nah, kita lihat requirement-nya dulu apakah kita sudah memenuhi apa belum. Requirement-nya itu ada image. Nah, pada website yang saya buat tadi, image sudah tentu ada. Baik. Kemudian ada iframe, from, table, dan link. Nah, di sini bisa kita lihat saya menambahkan link dengan yang ini yang biru, dengarkan. Nah, ketika kita klik dengarkan, maka kita akan menuju link yang akan dituju. Maaf, cukup lama ya. Itu dia.
Nah, di sini saya menggunakan text align center. Kemudian di sini ada image search yang saya bungkus dengan folder. Kemudian di sini ada terdapat link ref. Nah, kenapa tadi ketika kita menekan link yang berada di tab tersebut tidak tertutup, kita tambahkan target blank agar website yang kita buat tidak tertimpa. Kemudian saya buat 3 di sini agar tampilan pada halaman indeks saya lebih proporsional. Kemudian kita langsung ke galeri video. Sebelum kita ke galeri video, kita lihat requirementnya dulu. Kita sudah memenuhi image dan link, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita masuk ke video musik populer. Di bagian galeri video sama, ukurannya sama tadi seperti yang di atas, saya samakan agar tampilannya lebih bagus. Saya bungkus dengan table lagi-lagi karena kita belum menggunakan CSS di sini. Kemudian, nah iframe yang kita gunakan sebagai requirement dalam pembuatan web, teman-teman sekalian. Nah, iframe adalah requirement dalam pembuatan tugas web ini. Saya tambahkan 3 agar tampilannya lebih proporsional mengikuti tampilan dari foto-foto yang di atas. Guna iframe, teman-teman sekalian, itu agar kita bisa memutar video langsung di website kita tanpa memberatkan website kita. Gimana? Karena kita menggunakan server dari YouTube, bukan server dari website kita, teman-teman sekalian. Di sini sama, ada Fortimangu, ada Ipang tentang cinta dan aku JJ. Kemudian di bawahnya saya tambahkan footer. Sebelum ke footer, kita lihat lagi, teman-teman sekalian. Nah, kita samakan ukurannya, pembedaannya cuma di bagian width. Kalau di video cuma widthnya 320, sedangkan di foto tadi 300. Kemudian ini adalah tag footer, saya tambahkan dengan Spotify Top Playlist copyright 2025 dengan align center, teman-teman sekalian. Kita lihat. Nah, saya tambahkan juga TR untuk pemisah antara footer dengan section video. Kemudian kita lanjut ke halaman kedua, yaitu playlist. Di sini sama, gambarnya tetap 3 dan saya menggunakan iframe lagi, teman-teman sekalian, untuk memutar lagu langsung di dalam website kita. Terdapat juga rekomendasi lagu populer dan komentar, teman-teman. Kita langsung saja masuk ke dalam codingannya, teman-teman sekalian. Di bagian header kita abaikan saja karena di ketiga halaman yang saya buat, headernya saya pakai sama, satu header, tidak berubah sama sekali. Jadi kita abaikan headernya, teman-teman. Kita langsung masuk ke konten. Saya bungkus dengan table. Saya kasih H3 untuk top artis minggu ini dengan tulisan top artis minggu ini agar lebih besar. Kemudian ada table width 100%, border 0, cell spacing. Cell spacing itu jarak antara sel. Kemudian saya menggunakan image search yang saya simpan di folder image. Kemudian saya juga menggunakan iframe di sini. Agar kita bisa memutar lagu langsung di web, teman-teman, seperti ini. Nah, kita bisa langsung memutar lagu di dalam web kita tanpa harus membuka Spotify-nya, teman-teman sekalian. Ya, di sini sama, saya menggunakan tabel row dengan tabel data. Saya kasih 3 agar halamannya lebih profesional. Dengan TR sebagai pemisah antara tabel daftar lagu. Nah, di sini terdapat tabel daftar lagu berfungsi sebenarnya ketika kita udah mempunyai database, teman-teman sekalian. Nah, sini saya buat dummy dulu karena requirement yang dibutuhkan untuk pembuatan web kita itu ada yang namanya tabel.
Saya tambahkan table row dengan t-headnya, itu nomor, judul lagu, artis, dan link. Saya buat 3 agar halamannya tampak proporsional saja, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada tabel data. Saya masukkan href link di sini. Sama dengan yang berada di halaman indeks tadi, saya tambahkan target blank agar halaman kita tidak tertimpa saat menekan link tersebut. Saya buat 3 lagi, teman-teman. Kemudian saya tambahkan komentar di sini. Ini lagi-lagi hanya dummy, teman-teman sekalian. Ini hanya berfungsi jika kita sudah mempunyai database. Nah, itu dia. Dengan nama, dengan komentar, serta tombol kirim. Ini masih dummy, teman-teman sekalian, karena kita masih belum mempunyai database. Jadi apapun data yang kita inputkan di dalam form tersebut, maka datanya tidak akan tersimpan, teman-teman sekalian. Nah, di sini juga ada copyright. Sama dengan halaman tadi, semuanya saya kasih copyright. Footer copyright maksudnya, teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke halaman terakhir, yaitu request lagu. Di sini kita buat sesuai requirement tugas. Ada halaman form dengan nama lengkap, nama lagu, judul lagu. Ini adalah requirement tadi. Image sudah kita penuhi, iframe sudah kita penuhi, link, table, dan form. Jadi kita sudah memenuhi requirement dari pengerjaan tugas ini, teman-teman sekalian. Di sini terdapat 4 ya, dengan nama lengkap, judul lagu, nama artis, pesan itu opsional. Di sini nama lengkap itu harus diisi dan juga dengan judul lagu harus diisi, teman-teman. Karena saya kasih yang namanya require. Nah, sama tadi saya bungkus dengan table, dengan align center, border, dan cell padding. Cell padding itu berguna untuk jarak isi ke tepi sel, teman-teman. Nah, dengan input type text require. Judul lagu dengan nama lengkap itu require. Kenapa nama artis tidak require? Karena ketika kita menekan mencari lagu, maka otomatis nama artis tersebut langsung muncul jika memang judul lagu itu diketikkan dengan benar. Jadi tidak membutuhkan require di bagian nama artis. Di bagian pesan pun sama, opsional. Jika kalian isi, maka pesan nantinya akan terisi juga. Nanti kita lihat bagian dimana jika kita sudah tekan tombol enter atau tombol submit, teman-teman sekalian. Ini masih belum berguna ya jika kita belum menggunakan database. Kemudian daftar request terbaru. Nah, ini lagi-lagi dummy, teman-teman. Jika kita sudah mengisi form request tadi, maka otomatis data isian kita akan masuk ke dalam table dan akan ditampilkan. Tetapi di sini kita belum menggunakan database, maka saya buat table dummy dulu, teman-teman sekalian. Tidak lupa saya sematkan juga komentar di bawahnya. Dengan table daftar request saya isi 3 juga agar lebih profesional dan kelihatan banyak. Kemudian komentar sama dengan halaman yang tadi, bentuknya sama, cuman saya pisahkan dengan tr sebagai garis.
Dan lagi-lagi terdapat footer di bagian bawah, teman-teman sekalian. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa requirement dalam pembuatan tugas itu kita sudah penuhi semua. Mulai dari image, iframe, form, table, dan link. Kita sudah menaruh semua di dalam website yang kita buat. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf jika suara saya terdengar kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.